Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivit Novitasari dari mahasiswa Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan case study untuk memenuhi tugas mata kuliah kegawadaruratan dasar, maternal, dan neonatal. Baik, saya akan membacakan studi kasusnya. Nyonya Kasih usia 23 tahun, P2A0 telah Anda tolong persalinannya 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan, berat 1.800 gram, jenis kelamin laki-laki, nilai Apgar 5-7. Saat Anda melakukan observasi kala 4, Nyonya Kasih mengeluh mengeluarkan darah banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawadaruratan maternal maupun neonatal? 3 hari kemudian, Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawadaruratan baik maternal maupun neonatal? Diagnosa ibu, Nyonya K, umur 23 tahun, P2A0, infartu kala 4 dengan perdarahan postpartum primer. Dasar diagnosanya, perdarahan kala 4 atau primer adalah perdarahan sejak kelahiran sampai 24 jam pascapartum atau kehilangan darah secara abnormal. Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran pervaginan yang ditolong dokter obstetrik tanpa komplikasi lebih dari 500 ml. Nyonya Kasih mengalami perdarahan kala 4 primer karena Nyonya Kasih mengeluh mengeluarkan darah banyak pada saat kala 4. Diagnosa untuk bayi, Nyonya K umur 3 hari dengan BBLR. Dasar diagnosa, berdasarkan kasus di atas, bayi lahir spontan, berat 1.800 gram, jenis kelamin laki-laki, nilai Apgar 5-7, bayi prematur sedang, 33-38 minggu atau BBLR 1.500-2.500 gram, dapat mempunyai masalah segera setelah lahir. Penata laksanaan untuk ibu. Perdarahan harus minimal jika uterus wanita berkontraksi dengan baik setelah kelahiran plasenta. Jika ada aliran menetap atau pancaran kecil dari darah dari vagina, maka bidan harus mengambil langkah berikut. 1. Periksa konsistensi uterus yang merupakan langkah pertama yang berhubungan dengan atonia uterus. Yang kedua, jika uterus bersifat atonik, masase untuk menstimulasi kontraksi sehingga pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Yang ketiga, jika perdarahan tidak terkendali, minta staf perawat melakukan panggilan ke dokter. Yang keempat, jika res plasenta atau kotiledon hilang, lakukan eksplorasi uterus. Uterus harus benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Yang kelima, jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi perdarahan berlanjut, periksa pasien untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina, dan perineum, karena mungkin ini merupakan penyebab perdarahan atau ikat sumber perdarahan dan jahit semua laserasi. Yang keenam, jika terjadi shock atau penurunan tekanan darah, peningkatan jenuh nadi, pernapasan cepat dan dangkal, kulit dingin lembab, tempatkan pasien dalam posisi shock, posisi Trendelenburg, selimuti dengan selimut hangat, beri oksigen dan programkan darah ke ruangan. Yang ketujuh, pada kasus ekstrim dan sangat jarang ketika perdarahan semakin berat, nyawa pasien berada dalam bahaya dan dokter belum datang, lakukan kompresi aortik dapat dilakukan pada pasien yang relatif kurus atau kompresi aorta perabdomen terhadap tulang belakang. Peran bidan untuk mendeteksi kegawadaruratan saat kunjungan ANC 3 hari. Untuk ibu, 1. Periksa jahitan perineum, apakah sudah ada tanda-tanda pengeringan atau tidak. Yang kedua, periksa warna lochea, normalnya berwarna merah muda. Yang ketiga, periksa volume lochea yang keluar. Yang keempat, palpasi abdomen untuk mengecek
kontraksi TFU apakah teraba tegang atau tidak. Yang kelima, palpasi abdomen untuk mengukur tinggi fundus uteri, normalnya 3 cm di bawah pusat. Yang keenam, memberikan penkes kepada ibu tentang gizi untuk mempercepat pengeringan jahitan dan mengembalikan stamina ibu. Yang ketujuh, menyarankan ibu untuk lebih intensif dalam menyusui anaknya. Yang kedelapan, mengajari ibu teknik metode kanguru untuk mengetahui denyut jantung atau nadi, pernapasan bayi lebih teratur dan suhu lebih hangat, sehingga mencegah hipotermi. Memudahkan pemberian ASI, tidur bayi lebih nyenyak, lama di dekap ibu, kenaikan BB bayi lebih cepat. Untuk bayi, penata laksanaan untuk neonatus dengan BBLR. Bayi prematur sedang 33-38 minggu atau BBLR 1.500 sampai 2.500 gram. Dapat mempunyai masalah segera setelah lahir. Asuhan yang diberikan adalah 1. Jika bayi tidak ada kesukaran bernapas dan tetap hangat dengan metode kanguru. Yang kedua, rawat bayi tetap bersama ibunya. Yang ketiga, dorong ibu mulai menyusui dalam 1 jam pertama. Yang keempat, jika bayi sianosis biru atau sukar bernapas, frekuensi kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali per menit, tarikan dinding dada ke dalam atau merintih. Beri oksigen 0,5 liter per menit lewat kateter hidung atau nasal prong. Yang kelima, jika suhu aksiler turun di bawah 35 derajat Celcius, hangatkan bayi segera. SOP metode kanguru. Peralatan yang harus disiapkan. 1. Baju kanguru. Yang kedua, baju hangat, baju pasien, BH, baskom, waslap, bayi, popok, kaos kaki, bedong, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, alat tulis, bak instrumen, sarung tangan, handuk. Prosedurnya, sikap dan perilaku. 1. Memberi salam. Yang kedua, menyambut ibu dan keluarga dengan baik. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang keempat, memposisikan ibu dengan baik. Yang kelima, tanggap terhadap reaksi ibu. Yang keenam, sabar dan teliti. Terus, metode kanguru. Menjelaskan manfaat metode kanguru. Manfaat dari metode kanguru itu denyut jantung atau nadi, pernapasan bayi lebih teratur dan suhu lebih hangat sehingga mencegah hipotermi. Yang kedua, memudahkan pemberian ASI. Yang ketiga, tidur bayi lebih nyenyak lama di dekap ibu. Terus yang keempat, kenaikan BB bayi lebih cepat. Mencuci tangan dengan bersih secara prosedural. Yang ketiga, menyiapkan baju kanguru yang hangat. Kemudian menyiapkan bayi dengan pemakaian tutup kepala, kaos kaki, dan popok yang diberi alas pampers untuk mencegah basah karena air kencing. Memasukkan bayi ke dalam kantung kanguru dengan hati-hati. Membantu melepas baju dan BH. Membersihkan daerah dada dan perut ibu dengan air hangat, memakaikan baju kanguru pada ibu dari lengan kanan kemudian lengan kiri, lalu baju disilangkan dan dikancingkan. Bagian bawah baju diikat dengan pengikat baju atau simpul mati. Memposisikan bayi tegak di tengah payudara dan sedikit ekstensi. Memposisikan bayi seperti posisi katak dengan tangan fleksi. Memakaikan baju luar ibu atau belum dikancingkan atau diikat. Kemudian mengancingkan atau mengikat baju luar ibu. Mengajari ibu memonitor bayi, pernapasan, suhu, dan gerakan bayi. Menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya sampai 1-2 jam sekali. Memberikan kesempatan klien bertanya
melakukan evaluasi, kemudian cuci tangan. Observasi. 1. Pemantauan saat dirawat. Terapi. Bila diperlukan terapi untuk penyulit tetap diberikan atau kolaborasi. Tumbuh kembang. Pantau BB secara periodik 7-10 hari. 10% BBL kurang lebih 1.500 gram dan 15% bayi dengan berat lahir. Perhatikan kemampuan menghisap bayi. Tingkatkan jumlah ASI 20 ml per kilogram per hari sampai tercapai 180 mg per kilogram per hari. Ukur BB setiap hari, PB dan lingkar kepala tiap minggu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.